Senang, silakan direkam Ibu. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hasanah sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap untuk ujiannya ya Bu ya? Insya Allah, Pak. Baik Ibu. Ibu sekarang diuji kemampuannya, pemahamannya, penguasaannya tentang kurikulum Merdeka dan PTK. Ibu ya, ini kan perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka ya Bu Nur Hasanah ya. Iya, Nah, Pak. kira-kira apa yang menurut Ibu yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum ini? Atau memang kurikulumnya enggak, apakah memang harus berubah atau memang kurikulum itu tetap saja bagusnya menurut Ibu? Eh, Kalau menurut saya, Pak, perubahan kurikulum itu perlu dilakukan karena setiap perkembangan zaman itu kan berbeda. Kalau dulu tidak mengenal teknologi, sekarang kita semuanya penuh dengan teknologi, gitu. Apalagi sekarang udah Ya, canggih-canggih. Jadi kurikulum itu harus diubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat kita gitu. Jadi pendidikan juga harus diubah pola pikirnya, kemajuannya agar bisa mengikuti zaman sekarang gitu, Pak. ya, ya. Oke, Bu ya. Nah, ini kan masih baru ya, Bu ya, dari ketika transisi dari K13 ke kurikulum Kurikulum Merdeka. Merdeka. Nah, belum belum familiar betul sebetulnya ya kurikulum Merdeka ini karena juga akan baru diterapkan ya, Bu ya. Iya, Nah, Pak. kemudian mana kira-kira yang Ibu pahami mana langkah-langkah pengembangan kurikulum Merdeka ini, Bu, dalam pembelajaran. Nah, Ibu kan sebagai guru ya, guru itu kan sebagai pengembang kurikulum. Bagaimana Hmm, Ibu mengembangkan kurikulum Merdeka itu ke dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Guru itu kan harus mengembangkan modul ajarnya, Pak. Dari Ya, membuat modul ajar itu kan berpatokan dari CP, capaian pembelajarannya sudah ditentukan. Dari ya, CP itu diturunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Guru yang ya, menentukannya. Setelah itu barulah guru dibagi menjadi fase. Setiap fasenya kan ada misalnya fase A itu kelas 1, kelas 2. Jadi fase awal dan ya, akhirnya itu gurunya harus menentukan ke alur tujuan pembelajarannya. Dia di fase awal kah ya. atau fase akhir gitu, Pak. Barulah kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran, Pak. Langkah Itu pembelajaran itu, Bu membuat ya. asesmennya gitu, Pak. Ya, ya, ya. Oke, Bu ya. Lalu sekarang kan pembelajaran kan lebih diarahkan ke pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran project based learning itu kan pembelajaran yang berbasis hot sih ya Bu Nur Ya, Hasanah ya. ya, Pak. Pembelajaran berbasis hot itu apa itu Bu Nur Hasanah? Untuk melatih kreativitas anak dalam berpikir, untuk melatih berpikir tingkat tinggi anak gitu, Pak. Jadi Lebih ke anak-anak tingkat itu tinggi Bu ya. diberikan suatu masalah dulu, Ya, dibaca anak-anak, baru anak-anak itu harus memahami masalahnya itu apa. Kemudian kan anak-anak itu harus berpikir bagaimana cara anak-anak itu menyelesaikan masalahnya. Makanya harus memakai PBL, problem based learning, yang ya. berdasarkan masalah. Berbasis masalah. Ya. Ya sebetulnya di K13 juga sebetulnya kan sudah pembelajaran itu sudah diarahkan ke pembelajaran berbasis hot sebetulnya ya Bu Nasnah ya. Iya, Pak. Tapi sekarang memang di PBR atau Project Based Learning. Kira-kira langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah itu mana Ibu? Nah, menerapkannya itu. Yang pertama, Sintaknya ya. sintak yang pertama itu mengorientasikan peserta didik. Guru Ya, itu memberikan pertanyaan pemantik kepada anak, ya, gitu, memberikan ya, masalah kepada anak berupa kayak video atau masalah, contoh masalah yang ada di lingkungan masyarakat, contoh nyatanya gitu, Pak. Kemudian ya, guru mengorganisasikan anak, anak-anak itu dibentuk kelompok agar berdiskusi kepada teman-temannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru tersebut. Setelah itu ya, si guru membimbing anak-anak dalam berdiskusi.
bagaimana anak-anak itu berdiskusi harus difasilitasi oleh guru. Kemudian anak-anak mengasosiasikannya, mempresentasikan Iya, dari diskusi mereka itu, Pak. ya. Nah, oke. Oke, Bu ya. Nah, jadi itu eh, jelas sintaknya, langkah-langkahnya. Jadi nanti pembelajaran berbasis host itu hot itu kan nanti sesuai dengan langkah-langkah Iya, eh, Pak. PBL, PJPL itu, Bu ya. Oke, Bu. Kemudian eh terkait dengan PBL tadi, PJBL tadi, ya, lalu bagaimana Ibu mengembangkan materi ajarnya itu, kan? Mengembangkan Materi ajar, materi ajar materi ya, Pak, ya. pembelajaran. Iya, materi pembelajarannya Ibu. Bisa juga Ibu Dari contohkan misalnya ke apa ke misalnya dengan mengambil tema yang Ibu angkat misalnya kan, mengaplikasikannya, menerapkannya dalam pembelajaran gitu. Kalau contohnya saya mengambil materi tentang KPK dan FPB tentang matematika gitu, Pak. Kelipatan Ya, persekutuan terkecil itu biasanya saya memberikan masalah kepada anak-anak itu seperti jadwal mereka seperti les, berenang, ya, saya berikan masalahnya, kemudian saya berikan lagi contoh-contoh masalah yang lain dari kehidupan mereka. Saya berikan ya, media pembelajaran, berikan media ya, pembelajaran. Kemudian dari media pembelajaran anak-anak tersebut kan bisa mencari tahu bagaimana eh, dari media pembelajaran kan membantu anak-anak untuk belajar ya. juga gitu, Pak. Hmm. Oke. Jadi sesuai dengan karakteristik dalam pembelajaran itu kan ada pembelajaran fakta, konsep, prosedural, metakognitif, ya sebetulnya kan itu kan pembelajaran fakta dan konsep juga ya. Iya, Pak. Makanya ya, dia anak-anak digiring untuk ini bukan pembelajaran itu dicurahkan, tapi memang anak itu yang membangun pengetahuannya sendiri ya, Pak ya. Nah, tentang materi itu. Oke, Ibu. Kemudian eh terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, pembelajaran menggunakan model PBL, PJBL, kemudian pembelajaran yang berbasis hot. Kemudian eh, bagaimana atau evaluasi yang Ibu yang Ibu desain, yang Ibu rancang untuk pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan kurikulum Merdeka itu. Saya memberikan Itu ya, asesmen berupa tes tertulis gitu, Pak. tes tertulis ya, Tes tertulis itu saya berikan berupa soal uraian, Pak. soal ya. Soal uraian, Pak. Soal. Kalau soal tes itu kemana kan apanya, Bu? Apa yang mau diuji itu, Bu? Apa, Pak? Apa yang diuji itu kalau tes, kalau soal? Pengetahuannya, Pak. Pengetahuan dan dari tes itu kita bisa menguji pengetahuan sama keterampilan dalam menjawab soal, Pak. Keterampilan ya, Bu ya. Nah, sebenarnya kan kurikulum Merdeka ini asesmennya kan kelanjutan juga dari, tidak bisa dilepaskan kan dari kurikulum 2013 ya, Bu ya. Iya, Pak. Kalau kurikulum 2013 kan 2013 kan dikenal dengan penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu kan mengintegrasikan antara penilaian kognitif, afektif, psikomotor, dan memang tidak hanya menilai aspek kognitif saja. Apakah kurikulum Merdeka ini hanya menurut Ibu hanya lebih berorientasi ke penilaian kognitif saja sehingga Ibu hanya menggunakan asesmen atau penilaian dalam bentuk tes berupa soal. Apakah memang itu, Bu? Ada juga, Pak, kayak lembar observasinya itu kan juga ada penilaian tentang sikap Oh, sikap anak, ya. tentang sikap anak juga ada dinilai dari situ, Pak. Itu jatuhnya nanti Ya, ke P5, Pak. Seperti dia kayak eh, tentang sikapnya di situ dalam mengerjakan soal itu kan ada gitu, Pak. ada ya, Bu ya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan kognitif, afektif, psikomotor ya. Karena itu Iya, Pak.
Taksonomi pembelajaran itu memang saya teorinya menurut taksonomi belum, Anderson, Krathwohl, nah itu kan nggak bisa dilepaskan Bu ya. Ya, Pak. Oke Bu, kemudian di kurikulum Merdeka ini ada eh, proyek profil Pancasila. Nah, apa Ya, yang Pak. Ibu pahami tentang profil Pancasila itu? Profil Pancasila itu eh dia itu kan beriman, beriman dan bertakwa kepada Ya, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak ya, mulia, berbinekaan ya, global. Itu maksudnya kan kita ya, eh, bermacam-macam, bermacam-macam ya, seluruh Indonesia. Jadi kita harus sama-sama saling memahami, bergotong ya, royong, anak-anak dituntut untuk ya. mandiri, Hmm, bernalar kritis dan kreatif, Pak. iya. Benar, kritis kreatif ya. Jadi Iya, Pak. kalau profesi Pancasila itu kemana itu orientasi Pak? Ke kognitif, kan lebih ke pembentukan sikap sudah ya. Iya, iya, Pak. Sikap, nah, ujung-ujungnya adalah pembentukan karakter. Jadi Membangun karakter karakter. yang, nah ya ada berapa karakter Bu? Ada 6 ya, Iya, Pak. 6 karakter. Nah, kemudian bagaimana Ibu apa, mengembangkan proyek profil Pancasila ini dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran yang di dalam kelas, eh, Ya, disisipkan dengan pembelajaran sehari-hari. Bisa dari eh, ekstrakurikuler, Pak, atau ya, kokurikuler gitu, Pak. ya. Dari situ, Pak, kita bisa melihat tentang sikap-sikap anak. Oh, sikap-sikap anak. Oke. Oke, Bu. Kemudian Ibu nih kan di PPG ini wajib menghasilkan proyek juga kan? Produk juga Ya, berupa PTK, penelitian tindakan kelas. Apa judul PTK Ibu? judul saya, Pak, meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan program Best Learning pada materi FPB dan KPK. Iya, berarti Ibu mau meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan PBL ya, Bu? Ah? Ya, Bu Ya, ya. Pak. Nah, berarti asumsinya ini kan hipotesis awalnya kalau Ibu menggunakan PBL maka akan meningkatkan hasil Belajar. belajar matematika Ibu ya. Hati-hati Ya, Pak. mereka belajar siswa. Apakah diidentifikasi masalah? Apakah di sekolah atau Ibu belum pernah menggunakan model ini di pembelajaran yang Ibu lakukan? Untuk di kelas saya belum, tapi untuk di kelas yang lain ada beberapa guru sudah menggunakan gitu, Pak, untuk Jadi kan ini kan penulisan. eh, asumsinya kalau ini ibu apa ibu terapkan akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa ibu ya. Ya, Nah, Pak. kira-kira ah, ada nggak teori-teori yang mendukung bahwa ini akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa penggunaan PBL itu? Ada, Pak, berdasarkan ada beberapa penelitian sebelumnya itu Iya, menunjukkan bahwasanya problem based learning itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu salah satu contohnya penelitian oleh Surya Surya dan Syahputra gitu, Pak. iya. Ibu ya, berarti ibu harus didukung dikuatkan oleh teori-teori ya, Bu ya. Iya, iya, Pak. Nah, jadi PTK Ibu ada ya dikemukakan itu di kajian Ada, Pak, teorinya. beberapa teori belajar juga ditemukan bahwa problem listening itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat mempengaruhi sikap juga, Pak. Sikap juga. Uh, Bu ya. Oke. Oke, mungkin barangkali itu Bu dengan Ibu Nur Hasnah ya, dan Pak. Ibu Susus ya Bu ya. Oke. Ya, Pak. Ini sudah jam 18 lewat 15 menit kalau di Padang. Ya, Pak. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ibu sama-sama. Silakan disimpan apanya Bu. Ya, Eh, Pak.